tidak memiliki rasa adanya paksaan Oh gitu. gitu. Obrolan santai 097. Monggo Pinara. Hanya di sini di KPP Empati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Lani, Duta Transformasi KPPN Pati dalam acara Obras 097, obrolan santai KPPN Pati. Rencang 097. Kali ini Obras 097 akan membahas salah satu tema, yaitu inovasi unggulan di KPPN Pati Pekan Bertema. Dan tentu saja kali ini kita kedatangan tamu istimewa, salah satu pejabat pengawas yang ada di KPPN Pati, Bapak Hudi Satmoko selaku Kepala Seksi Bank. Mari kita langsung sapa Bapak Hudi Satmoko. Sugeng siang Pak Hudi. Sugeng siang. Pripun kabaripun Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya, alhamdulillah. Ya, kita kali ini bertemu di Obras 097 nih Pak. Kita akan membahas salah satu inovasi unggulan yang ada di KPPN Pati nih, Pak, yaitu Pekan Bertema. Tentu saja Rencang 097 ini penasaran nih, Pekan Bertema ini apa Pak? Silakan Pak Hudi, Pekan Bertema ini apa nih Pak ya? Ya, terima kasih. Jadi Pekan Bertema itu adalah salah satu inovasi dari KPPN Pak. Iya. Intinya di setiap pekan ada tema-tema ringan yang nantinya di-share, dikenalkan ke seluruh pegawai. Yang intinya akan menjadi semacam apa ya? Kebiasaan bagi para pegawai. Jadi agar selama sepekan itu dalam menjalankan aktivitasnya, pegawai itu merasa riang gitu, merasa bahagia. Kemudian ada rasa tidak memiliki rasa adanya paksaan gitu dalam melaksanakan tugas dan tidak menjadi beban gitu ya Pak. Tidak menjadi beban. Dan juga ada tumbuhnya kebiasaan-kebiasaan yang positif lainnya seperti hidup sehat, kemudian bekerja secara rapi, bersih, serta adanya kepedulian terhadap. Oh gitu. Berarti tiap minggu di KPPN Pati ini ditentukan tema gitu ya Pak ya? Iya, betul tema sekali. yang untuk membangun budaya organisasi yang membahagiakan. Salah satunya Pak ya. Dan saat kita bekerja itu tidak ada paksaan, rasanya gitu ya Pak ya. Kemudian membangun etos kerja ataupun rasa kepemilikan terhadap unit kerja. Betul sekali. Gitu ya Pak ya. Kurang lebihnya yang disampaikan oleh Pak Hudi. Nah kalau gitu Pak, kami ingin tahu nih Pak, salah satu judul Pekan Bertema yang paling membekas menurut Pak Hudi ini apa nih Pak? Jadi semenjak pertama kali di launching ya, waktu itu di November 2021 Iya betul. Itu setiap pekan diberikan tema-tema yang seingat saya waktu pertama kali itu mejaku bersih. Jadi di situ akan membangkitkan atau memotivasi pegawai supaya pekerja itu secara bersih, clean desk, clean desk. Jadi kerjaan itu bisa tuntas hari itu juga. Ini juga selaras dengan apa yang jadi jargon kita yang dikenalkan oleh Bapak Kepala KPPN Pati, yaitu tuntaskan hari ini. Jadi dan itu akan tercermin dari tema mejaku bersih. Jadi tentu saja bersih dalam arti bukan benar-benar bersih, tetapi bersih dalam arti kerjaan itu tuntas. Gitu ya Pak. Jadi salah satu tema dalam inovasi Pekan Bertema ini adalah mejaku bersih dan rapi gitu ya. Dan ternyata mejaku bersih dan rapi ini dia itu tidak semata-mata semua kertas tuh bersih di meja gitu ya Pak. Ternyata itu ada yang lebih substantif, yaitu pekerjaan tuh harus bersih. Bersih artinya tuntas gitu ya Pak. Berarti setiap pelayanan yang kita hasilkan untuk stakeholder artinya tuh tuntas di hari itu juga gitu ya Pak. Gitu. Nah kita pengen nanya nih Pak, apa bedanya kalau kita nggak ada Pekan Bertema dengan adanya Pekan Bertema gitu? Nah maksudnya nggak ada Pekan Bertema pun kita juga udah menuntaskan pekerjaan, kemudian membersihkan meja gitu kan ya.
bagaimana Pak? Kita ingin tahu bagaimana prosedur dalam implementasi inovasi unggulan ini Pak. Inovasi unggulan pekan bertema. Apakah kita melaksanakan, kemudian kita ada reportnya, kemudian membuat laporan atau mengupload foto, atau bagaimana nih Pak? Terima kasih. Jadi dalam implementasinya tentu yang pertama adalah kita tahu dulu ya. Jadi di sini perlunya internalisasi. Jadi di awal sudah ada semacam sosialisasi kepada para. Soft launching ya Pak ya? Iya, soft launching. Inovasi unggulan pekan bertema ya Pak ya? Oke. Kemudian juga adanya semacam evaluasi secara berkala. Dalam hal ini evaluasi dilakukan secara mingguan oleh kepala KPPN tadi beserta para pejabat pengawasnya. Baik. Gitu. Jadi Pak, kalau kita udah melakukan tema nih, kita udah melakukan tema yang ditentukan dalam pekan itu, agar kita benar-benar melakukan itu tuh Pak, dalam tanda kutip, agar kita memaksa gitu melakukan itu nih Pak. Itu apakah ada kewajiban membuat laporan atau apa nih Pak? Betul, memang untuk menciptakan suatu kebiasaan positif memang pertama kali perlu dipaksa ya. Iya. Kata orang awal-awal orang-orang pemaksaan pintar, dulu dalam tanda kutip ya Pak. Pemaksaan kan istilahnya dibiasakan dulu, nanti menjadi terbiasa. Oke, betul. Jadi memang pemaksaan itu ya secara ini ya, kalau karena kita birokrasi ya. Jadi yang melalui nota dinas. Nota dinas. Jadi dari kepala KPPN kemudian disampaikan ke seluruh pesawat pengawas dan diteruskan sampai ke pegawai. Nah, kemudian untuk bagaimana bentuk pelaksanaannya? Nah, ini melalui pendokumentasian. Jadi para pegawai dalam melaksanakan harus menyampaikan bukti apa yang dilaksanakan, tema-tema yang dilaksanakan pada pekan itu dengan mengupload foto. Berarti ada kewajiban mengupload foto sebagai bukti akuntabilitas pelaksanaan pekan bertema ya Pak ya? Gitu. Nah, upload fotonya kemana nih Pak? Ke ini ya, kayaknya folder ada aplikasi Simarjaka ya Pak ya? Iya, betul. Iya, benar-benar. Jadi berarti untuk upload fotonya tuh ke aplikasi Simarjaka ini ya Pak ya? Iya, betul. Gitu. Dan Simarjaka juga merupakan salah satu inovasi dari betul Pak. Salah satu inovasi ya Pak ya. Juga ternyata untuk mendokumentasikan sebagai bukti akuntabilitas pelaksanaan pekan bertema itu tadi juga lewat aplikasi Simarjaka itu tadi ya Pak ya? Iya, betul. Terus untuk upload fotonya nih periodenya gimana nih Pak? Periodenya ya pekanan, setiap akhir pekan. Setiap akhir pekan. Berarti misalkan dalam satu pekan ini adalah tanggal 7 sampai tanggal 11 ya Pak ya. Kemudian temanya adalah mejaku bersih dan rapi misalkan. Nah, itu berarti untuk uploadnya ada di hari Jumat ataupun terserah atau gimana Pak? Sebetulnya tidak harus hari Jumat, tapi dalam rentang waktu satu pekan itu atau 5 hari kerja itu pegawai diberi kesempatan untuk mengupload satu saja foto untuk sebagai bukti pelaksanaan pekan. Jadi telah melaksanakan tema yang diusung di inovasi pekan bertema tersebut ya Pak. Gitu. Ternyata tidak memberatkan ya Pak ya. Menurut Pak Hudi memberatkan atau tidak nih Pak? Gimana nih Pak? Tidak, saya rasa tidak memberatkan. Sebenarnya tidak ya Pak ya. Iya, karena sebenarnya tidak. Betul, karena itu adalah bukti akuntabilitas ya Pak ya. Sementara Pak, kalaupun kita belum sempat mengupload, ternyata integritas kita ini juga diuji ya Pak, bahwa kita harus melakukan pekan bertema itu gitu ya Pak ya. Terlepas dari mau didokumentasikan atau tidak, kita harus melakukan itu gitu ya Pak. Berarti memang pekan bertema ini penguji integritas kita juga ya Pak. Gitu. Baik Pak. Kemudian nih Pak, menurut Pak Hudi nih ya, sebagai salah satu keluarga yang ada di KPPN Pati ini, manfaat dari implementasi pekan bertema nih apa nih? Ya, kalau manfaat yang terasa langsung ya, yang kita rasakan, mungkin yang pertama perubahan perilaku gitu. Jadi tentu saja perubahan positif
yang tadinya kurang rapi jadi lebih rapi, yang tadinya kurang bersih akan lebih bersih. Nah, memang ya dampak yang diharapkan sih nanti adanya peningkatan etos kerja pegawai dengan kebiasaan-kebiasaan yang positif, tentunya kan lebih ini ya, lebih meningkatkan kesadaran. Jadi, dan ini tentu saja secara internal ya dari pegawai itu akan lebih memotivasi untuk bekerja lebih baik lagi. Begitu juga dengan adanya pembiasaan sikap-sikap yang positif, meningkatkan keramah tamahan kita, hospitality kita kepada stakeholder kita saat bertemu. Dan ini saya lihat efeknya ya sangat positif untuk peningkatan layanan. Dan kalau secara lebih luas lagi nanti di saat penilaian kinerja khususnya terkait dengan pengukuran untuk layanan publik ya atau melalui survei kepuasan layanan, ini tentunya nanti akan sangat bermanfaat itu untuk meningkatkan katakanlah kepuasan dari stakeholder yang kita layani. Ya gitu ya Pak. Jadi adalah membuat kebiasaan baik, kemudian relevan dengan peningkatan kinerja, kemudian tentunya akan relevan juga dengan peningkatan kualitas kinerja terhadap stakeholder, gitu ya Pak. Itulah kenapa inovasi pekan bertema ini termasuk inovasi internal, gitu ya Pak, ya sasarannya ya Pak untuk pegawai KPN Pak. Nah, menurut Pak Budi nih, selain mejaku bersih dan rapi nih tadi, pekan bertema apa yang paling berkesan? Oh, ada lagi yang mungkin beberapa waktu yang lalu, minggu yang lalu itu ada satu tema yang menggugah kesadaran saya. Jadi waktu itu temanya adalah ku baca dan ku pahami manual ibuku. Oh iya. Nah di situ saya juga sempat merenung. Jadi kenapa harus ku pahami manual ibu? Nah kembali lagi dengan memahami manual itu, terlebih kita, terutama bagi saya sendiri, mencoba memahami apa itu ibu. Ibu, saya coba cari lagi substansinya yang hal mendasar lagi, yaitu kinerja. Nah sebenarnya kita itu bekerja itu ada punya peran, dan peran kita itu yang bisa diukur melalui kinerja itu. Di situ saya mulai sadar akan pentingnya arti kinerja itu. Nah, kinerja itu memang ya kalau bagi saya itu seperti ukuran atau nilai gitu. Kalau waktu saya sekolah dulu melihat prestasi ya. Kalau anak sekolah kan ya nilai prestasi. Nilai rapot ya Pak. Betul sekali nilai rapot. Jadi saya ingat waktu sekolah dari SD, SMP, SMA bahkan sampai perguruan tinggi. Tentu selama saya sekolah itu yang saya lihat, yang saya melihat prestasi saya ya adalah dari nilai-nilai itu. Namanya itu penting sekali itu kinerja itu. Jadi sebenarnya adalah sebagai sarana untuk menilai diri kita, atau secara lebih spesifik lagi adalah peran kita. Kalau saya pahami bekerja itu adalah menjalankan suatu peran atau role. Nah itu yang sering kalau dinyatakan dalam suatu peraturan biasanya berupa tugas dan fungsi. Tapi sebenarnya adalah, kalau bahasa sederhananya atau bahasa substansinya adalah role atau peran. Nah, dari situlah saya berpikir lagi. Ternyata dengan memahami pemikiran peran, kemudian memikirkan katakanlah menilai kembali kinerja lah. Nah, kinerja memang pada waktu itu saya coba berpikir kinerja yang mudah saja yang untuk diukur. Nah, memang saya punya pengalaman. Sebenarnya itu
dengan memilih salah satu indikator saja. Indikator. Kemudian kita coba pahami betul. Nah, itu nanti kita bisa melihat tapi apakah kita itu kinerjanya meningkat atau tidak. Nah, dan kebetulan pada waktu itu saya melihat juga kan salah satu ukuran kinerja itu. Tentu saja dengan memahami tadi ya dari manual itunya, kemudian saya lihat perhitungannya di laporan kinerja, laporan ibu, KPA-nya gitu. Saya coba renungi. Ternyata ada satu hal yang menarik bagi saya yaitu bagaimana kinerja itu bisa meningkat itu. Saya coba telusuri berbagai unsur-unsur penilaiannya yang melalui manual itu, komponen-komponennya telusuri. Dan saya temukan yang sangat yaitu yang menjadikan saya tersadar itu. Ternyata ada satu hal yang menjadikan kinerja itu menjadi lebih baik, yaitu adanya upaya untuk memperbaiki kesalahan. Jadi saya sadar di saat ketika ada 2 periode penilaian itu, saya bandingkan tahun sekian dengan tahun berikutnya. Ternyata yang kurang ada peningkatan. gitu. Ternyata saya coba ingat-ingat lagi, saya renungi lagi. Ada satu hal yaitu di beberapa waktu yang lalu saya melakukan kesalahan. Dan ketika kesalahan itu saya perbaiki, ternyata peningkatannya itu sangat signifikan. Baik. Nah itu jadi dari memahami manual itu ternyata manual itu karena ternyata bagi saya pribadi itu bisa menggugah kesadaran. Oh ternyata di sini letak kesalahan saya dan bagaimana sikap saya sehingga saya harus memperbaiki. Nah memang di beberapa waktu lalu saya ingin berbagi apa yang saya alami, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat dengan teman-teman. Nah, dalam suatu forum sharing saya bagikan ke teman-teman. Bagaimana kalau upaya untuk memperbaiki kesalahan itu bisa memperbaiki kinerja. Itu berkat pekan bertema ya Pak ya. Coba nggak diingetin pekan bertema gitu kan ya Pak. Jadi ternyata pekan bertema ini menjadi reminder yang penting gitu ya. Betul sekali. Baik Pak, berarti karena pekan bertema Pak Budi jadi ingat tentang manual IKU. Dan ternyata di dalamnya manual IKU tuh harus ada yang perlu dievaluasi gitu ya Pak. Betul. Dan ternyata setelah mengontemplasikan diri juga ada beberapa celah yang harus ditingkatkan, dan di situ ternyata Pak Budi dan tim alhamdulillah bisa meningkatkan capaian kinerjanya juga. Baik, luar biasa Pak Hudi. Closing statement dari Pak Hudi nih Pak tentang pekan bertema nih Pak, apa Pak? Jadi inovasi pekan bertema ini lahir dari adanya kesadaran dari para pegawai KPPN Pati bahwa dalam pelaksanaan tugas sehari-hari harus diiringi dengan rasa bahagia. Tidak ada perasaan terpaksa. Dengan suasana kantor yang nyaman, bersih, rapi, dan sehat, dan ada rasa peduli terhadap sesama. Mungkin satu lagi yang jadi closing ya. KPPN Pati, BPPK. Oh maaf. KPPN Pati, BBBM bisa. BPK udah tahu kemarin nih Pak ya. Kita akan BBBM bisa. BBBM bisa. Gimana Pak? KPPN Pati. KPPN Pati, BBBM bisa. Oh baik, terima kasih luar biasa. Baik, terima kasih Pak Hudi atas penyampaiannya tentang inovasi unggulan yang ada di KPPN Pati, yaitu pekan bertema. Memang kebiasaan baik akan membentuk karakter dan juga budaya baik oleh pegawainya maupun budaya unit kerja tersebut. Jadi ketika kita membangun sesuatu yang baik, maka kebaikan itu juga yang akan berimbas ke diri kita sendiri. Baik, terima kasih Pak Hudi atas waktunya. Sehat selalu ya Pak. Kita akan berjumpa di kesempatan baik berikutnya. Mari kita pamit dulu Pak ke Rencang 097. Baik, saya Lani, Duta Transformasi KPPN Pati, undur diri dulu dan juga bersama Pak Hudi, Kepala Seksi Bank KPPN Pati. Kita akan bertemu di Obras 097 pada seri selanjutnya. Sugeng siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.